Apa? Kamu kan berapa kali ikut lomba-lomba dengan konsep bergenre English. Iya. Nah, sebenarnya kamu senang dengan bahasa Inggris? Senang, suka. Suka dari SD? Enggak, justru SD tuh belum terlalu bisa bahasa Inggris, cuman masih dasar-dasarnya aja. Terus ngedalaminnya waktu pas MTS ya, di MTS ini. Karena waktu kelas 7 kan juga alhamdulillah dapat gurunya Miss Niken bahasa Inggris yang bisa explore gitu, terus sering ngobrol-ngobrol bareng, jadinya ya keterusan sih sampai sekarang supaya ikut-ikut lomba bahasa Inggris gitu. Tapi kalau rutin, ya seminggu ada nggak yang dilakuin, misalnya bimbel atau apa gitu dalam seminggu sekali? Enggak, paling komunikasi sama ayah atau bunda. Oh, karena dengan bahasa Inggris. Ya ayah kan juga kerjanya alhamdulillah di hotel, terus komunikasi bahasa Inggris juga lancar. Bunda juga dulu waktu kuliah ngambil sastra Inggris. Jadinya ada hari-hari di mana ngomong bahasa Inggris, cuman kadang malas aja, jadi suka diledekin. Tapi kata bunda, ayo ngobrol-ngobrol biar nanti kalau lomba tuh lancar gitu. Ya mungkin ya saya juga kasih masukan itu sama sih sama bunda kamu bahwa ya sama juga kayak kita ngomong bahasa Indonesia pada saat kita terbiasa lancar. Iya gitu kan. Nah bahasa Inggris kalau kita semakin terbiasa pastinya semakin lancar. Kan lidah barat itu atau bahasa Inggris itu kan agak gimana gitu. Iya. Butuh apa sih? Ya butuh gestur yang berbeda lah daripada Indonesia kan. Iya, beda pasti dari segi bahasa juga beda. R-nya harus gimana? R-nya harus rada-rada cadel gitu Pak. Iya, makanya kan walaupun kita nggak cadel, tapi dipaksa jadi cadel. Nah yang beruntung yang cadel ya. Iya, karena kata bunda juga biasanya orang cadel tuh bahasa Inggrisnya justru lebih lancar karena dia gampang. Iya, karena udah alamiah R-nya gitu. Nah kita yang normal maksudnya yang ya lidahnya nggak cadel ya harus belajar seperti itu dan butuh proses. Nah kan kemarin lomba juara yang kelas 7 ya yang menang ya? Kelas 7 di Budi Warman. Ya, juara 3. Kelas 8-nya kemarin belum ya? Belum. Ya jangan patah semangat. Insya Allah saya akan berusaha bantu support terus apa yang diperlukan, apa yang saya punya. Itu sih salah satu tips juga kadang saya bilang ke Bu Niken ya tinggal jam terbang aja sih, jam terbang. Kemudian kalau kita konsepnya pidato ya mungkin apa sih bahasanya itu kan ada aksen kan ada aksen British, aksen itu segala macam. Itu kan bisa didalamin lagi. Kalau pidato juga bisa jadi varian baru gitu ya Pak, kalau pakai British segala macam. Ya, belajar masih panjang. Umurnya berapa? 13 tahun ini 14. 13 tahun ini 14 masih panjang. Insya Allah di kelas berapa nanti di SMA, SMK Insya Allah akan mulai kelihatan. Amin. Kalau startnya kelas biasanya ya. Kalau startnya SMP hasilnya SMA. Kalau startnya SD hasilnya SMP. Biasanya seperti itu. Mulai kelihatannya. Makanya jangan pasif, ya berusaha melatih. Kayak ini aja. Kalau saya sih saranin untuk belajar karena ini rentetnya ke verbal ya. Iya. Belajar nge-vlog dengan bahasa Inggris. Belajar nge-vlog. Hey guys, how are you? I'm now bla bla bla. Saya juga kurang ini juga sih. Tapi insya Allah dengan kita, karena di situ akan ya biasanya kalau banyak latihan terbiasa sendiri. Apalagi kalau bikin vlog kan kayak Bapak tuh sering nge-vlog. Jadi kan kalau ngomong lancar, nggak nervous. Itu juga kalau kita bisa pidato juga dari awalnya latihan pasti usaha. Iya. Terus saya mau coba-coba gitu deh Pak. Bikin vlog terus saya simpen sendiri. Nggak apa-apa di ini aja. Nanti kan lihat orang malu. Ya kalau malu pertama, saya memang pertama kali emang nggak malu. Ya malu pertama kali ngomong pertama kali, hai guys, kayaknya kayak apaan gitu kayak dulu. Kayak orang kayak alay banget sih, hai guys. Tapi ternyata sekarang kan ya bodo amat udah gitu. Ya awal memang seperti itu dan itu yang sebuah awal yang harus dilawan kemalu. Maksudnya rasa malu itu yang sebenarnya belum tentu jelek. Iya. Tapi karena rasa malunya ketakutan, takut
Takut dihujat. Ada hater dihujat, ntar ada yang sok-sokan Inggris lu. Kita belajar gitu. Kalau kita nggak belajar nggak bisa. Sebenarnya saya dulu punya guru sparring apa kalau ini dulu guru BK di sini, Bu Rini. Dia pada saat ketemu sama saya, "Hai Mas Ahmad, how are you?" Dia mencoba merangsang. Saya jujur senang. Saya senang dengan berbahasa Inggris, cuman karena vocabnya saya ya masih bisa dihitung, jadi nggak jelas ngomongnya. Nah, Bu Rini itu senang dengan, dia juga senang ngomong, dia juga senang juga saya. Ternyata sayangnya beliau pindah dari MTS 6 gitu. Padahal ya buat basic latihan. Iya. Sebenarnya kalau ada guru yang kayak gitu juga bisa ngajarin siswa-siswanya ngobrol bahasa Inggris minimal 2-3 kata lah. Iya. Gitu. Ya makanya karena itu kan keterampilan ya, termasuk keterampilan verbal bahasa Inggris memang harus dilatih dengan kalau saya belajar biasanya juga cari vocab itu karena saya malas baca ya. Jadi saya sukanya nonton, belajarnya sambil nonton. Jadi nonton bahasa yang filmnya Inggris. Kan ada subtitle kan? Iya benar ada. Nah, aksen yang itu yang kayak enak nih dipelajarin. What ada aksen apa tuh Rusia yang saya senang banget dengan ya kayak gitu dah ciri khasnya. Nah, itu saya sambil dengar sambil membaca. Oh, ini artinya kayak gini, ini begini. Iya, biasanya dari video tuh dipraktekin tuh lama-lama juga bisa gitu. Dari situ juga bisa nambah vocab kita mendengar sambil membaca gitu, menambah. Tapi kalau cuma dengerin doang atau membaca doang lewat ya nggak akan nyangkut gitu. Itu salah satu. Ada juga kan yang teknik lagu. Iya, biasanya kalau bahasa Inggris tuh lebih cepet dari lagu, Pak. Lagu. Karena biasanya cuma ngulang berapa nian kan 3, 4 kemudian ref ulang biasanya. Ulang lagi kan. Itu lebih cepet. Ya itulah teknik. Nah, kemudian kalau apa lagi yang ngobrol kita tentang ini kan kita kan syuting sekarang di gedung boarding. What do you think about this girl? This apa ya? Nggak tahu lah. Baru kali ini kan masuk sini. Iya, baru pertama kali. First impressing kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Kesan pertama. Bagus sih, wah gitu. Maksudnya kan tadi pas pertama masuk udah disambut dengan sofa ya di pertengahan. Itu juga bagus sih. Terus di sini ini lumayan nyaman sih Pak, kurang AC aja. Ya. Wah, daripada betah kalau ada AC. Tidak. Maksud saya betah nggak boleh. Tapi saya kan belum kesana juga ya, jadi belum lihat-lihat. Tapi untuk ruang di sini lumayan nyaman sih dan luas gitu. Luas. Bisa main bola. Bisa. Nabrak sini sampai ujung sono. Nah kan ini kan kalau nggak salah sampai kapan ya PPDB boarding. Nyampe gak ada kamu informasi PPDB boarding? Yang lewat poster gitu ya. Poster itu. April ya Pak penutupannya? Nggak tahu, saya nanya. Saya juga lupa. Nggak pernah nanya balik. Nggak, maksudnya tahu nggak kamu? Tahu, tapi cuma sekilas. Kemarin tuh ada ini kan rapat antar itu orang tua di boarding sini. Terus sebelumnya juga udah ada tes kan. Cuma sampai kapan ya penutupannya saya lupa. Kayaknya April deh. Sekarang April. Tanggal berapa ya? 20-an kayaknya, 21. Ya itu. Nebak. Nggak di daerah lu kan rumah kamu kan di lumayan jauh kan Tanjung Barat. Daerah Tanjung Barat udah ada yang nanya-nanya tentang PPDB MTS? Belum, paling mungkin orang tua kali lewat ini ya, lewat apa? Ada satu lewat WA Bunda, dia mau nanya-nanya boarding. Tapi katanya nggak dulu deh di boarding, di ini aja MTS biasa dulu karena anaknya kan dari SD, takutnya kaget. Gitu katanya. Jadi katanya mau masuk MTS 1 tahun lagi sih anaknya lulus. Dari kelas 5 sekarang? Apa sekarang udah kelas 6? Enggak bener sekarang. Lulusnya bukan 1 tahun lagi. Kan dia kelas 6. Nah, kan sekarang udah mau lulusan kan? Jadi nanti katanya mau masuk MTS. Tertarik gara-gara saya katanya Pak. Kenapa? Gak tahu. Katanya Kak Zara nih semenjak di MTS jadi lebih aktif gitu. Terus mau masuk OSIS juga katanya. Oh ya, kita ngobrol. Kamu kan dipilih. Tapi sebagai ketua OSIS.
Tapi dari motivasi kamu sendiri di OSIS itu seberapa besar sih? Semangat ya. Ya motivasi semangat dong Neng. Iya. Sebenarnya saya tuh udah benar-benar minat OSIS tuh dari kelas 7 ya. Jadi pas pertama daftar pun tuh udah kayak daftar SMPTN gitu Pak. Udah benar-benar serius banget. Waktu daftar tuh sama bunda kan berdua dibantu-bantuin. Ini kayak gini kalau gini-gini. Terus akhirnya udah seleksi, alhamdulillah masuk. Semenjak itu tuh benar-benar fokus buat di OSIS karena emang udah niat pengen jadi ketua OSIS. Motivasinya dari orang niat tua, itu dari mana? Orang tua, dari bunda juga. Terus dari emang diri saya sendiri dari SD tuh demen banget mimpin sesuatu organisasi gitu. Nggak organisasi juga kayak ketua kelas, terus waktu itu kan juga ada regu pramuka, nah kayak gitu. Emang sukanya berbaur sama orang-orang gitu. Itu nggak ada terusannya orang-orang mana aja sosial pokoknya. Yang penting orangnya jangan orang-orang sawah. Sini mana ada orang-orang sawah di Jakarta? Gak ada sawah. Nah mungkin yang tadi yang tetangga kamu mungkin karena itu juga ngeliat kamu aktif. Karena kan dulu juga alhamdulillah di SD udah lumayan aktif. Pernah ikut lomba dongeng juga. Itu juara 1 antar wilayah. Terus lanjut ke kecamatan tapi belum berhasil gitu. Lumayan juga sih waktu SD, tapi waktu SD tuh belum terlalu aktif karena guru-guru masih kayak ragu gitu sama saya, kayak emang nggak bisa. Terus sekali coba langsung juara, langsung dah. Terus disuruh lomba. Iya. Ini jangan maju ya. Kata gini, udah nggak apa-apa, yang penting maju aja dulu. Maju kemana? Saya bingung. Maju ke tengah empang ya. Ya itulah. Ya mudah-mudahan semuanya kan intinya saya jujur bisa melihat seseorang atau siswa itu karena dia aktif kan, mau munculkan dirinya. Nah saya kan juga ngeliat kamu pada saat kamu mau ikut lomba muncul kan. Iya. Nah kelas 7 jujur pada saat kamu muncul itu adalah kamu satu-satunya yang saya kenal kelas 7. Kan lumayan berapa lama itu? Iya, 1 tahun dan saat itu memang jujur kamu kenapa ya kamu walaupun jembatannya Bu Niken atau siapapun ya saya kan jadi kenal gitu kan, jadi kenal oh ini Zahra, oke. Udah punya minat di bahasa Inggris ya silahkan lanjutkan, nanti saya bantu insya Allah saya kalau apa yang saya bisa. Nah kemarin kok familiar juga ya ada kandidat OSIS muncul nama kamu, kemudian ada bisikan-bisikan biasa itu di serangan fajar, Pak pilih Siti Zahra. saya jadi gini, saya lah milih siapa ya. Tapi itu sempat ada, tapi ya semuanya kalau saya melihat dari kandidat yang lain, berpikir logika saya kenal kamu lebih awal, lebih dulu. Kemudian yang lain nggak tahu siapa, kemudian apa yang aktivitasnya yang mereka lakukan. Ya walaupun saya nggak dibisikin begitu pun, ya logika berpikir saya bermain. Ya pasti saya pilih yang udah tahu dong gitu kan. Iya jadi kayak nih gue udah tahu lo nih kayaknya lo gini. Ya makanya ini mungkin tips buat calon-calon nanti ya di kelas kamu yang mau jadi pengurus. Jika memang punya minat menjadi pengurus, ya tunjukkan dirinya gitu kan. Tapi dengan prestasi tentunya. Saran saya juga gitu sih, kalau mau jadi ketua OSIS pertama banyakin prestasi, karena kan kalau kita punya prestasi otomatis gitu orang tuh kayak kenal kita nih kemarin habis juara gitu. Viral kan, populer. Biasa. Ya karena memang kebanyakan kita mau lihatnya dari mana karakter kita belum tahu. Apalagi kemarin corona kan. Iya. Lu gimana mau kita kenalin karakternya? Dari online mah nggak bisa. Nggak, impossible. Makanya ya itu tunjukin salah satunya prestasi. Makanya nih tipsnya buat adik-adik tunjukin diri aja. Mau masalah nanti kepilih atau enggak. Nah ini Kak Zahra contohnya. Dia menunjukkan diri dan akhirnya jadi ketua OSIS. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti SMA ketua OSIS lagi mau. Enggak masuk SMA kan mau pesantren. Oh pesantren. Oh iya, ya kali di pesantren ya, jadi OSIS lagi kan. Pengurus tar di situ. Karena kalau menurut saya saat ini ketua OSIS baik SMP SMA itu punya nilai lebih. Iya.
PPDB bisa mencoba jalur prestasi. Katanya kalau yang dari SMA ada jalur apa katanya gitu. Informasi kayak ya kalau memang betul ada itu seperti itu berarti kan bagus. Iya benar. Jadi usaha kerja kerasnya di OSIS membuahkan hasil. Paling enggak dikasih kesempatan untuk silahkan mau nyoba atau enggak, it's your choice kan gitu. Iya, Kalau kamu sayangnya kan mau pesantren gitu kan. Kalau mau iseng-iseng nyoba itu sebenarnya nggak masalah. Iya benar. Ntar coba deh. Coba kemana ya? Gitu. Nah kalau dari pengurus dan informasi juga pengurus Excel juga kan sama kan. Iya. Cuman nilainya mungkin agak rendahan dari ketua OSIS. Cuman ya itu menurut saya sekarang ini lebih punya nilai. Dulu punya nilai juga tapi tidak tertulis di sebuah rapot dan sidanira dan lain sebagainya. Dulu nilainya terlihat dari keterampilannya berorganisasi, keterampilannya dalam teamwork gitu. Nah sekarang lebih terlihat bentuknya. Makanya kalau yang terpilih dan menjadi pengurus, ya amanah itu digunakan sebaik-baiknya kalau menurut saya. Karena banyak, ibaratnya kamu nih ketua OSIS, banyak kedudukan kamu dipengenin orang banyak. Iya kan? Sadar. Itu makanya kalau kamunya tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, ya mubazir gitu. Nyesel sih pasti dalam diri saya aja kalau misalkan ada sesuatu yang nggak saya manfaatin bener-bener pasti langsung nyesel gitu. Ya rugi banget lah. Makanya dimanfaatin, jangan sampai ya sayang walaupun ya tadi rencananya mau ke pesantren, ya udah yang penting skill berorganisasinya, apalagi nanti pesantren lebih mandiri, harus lebih mandiri lagi kan. Anggap itu sebuah latihan kamu training menghadapi nanti di pesantren gitu, biar lebih bisa, ya mudah-mudahan kan bisa menjadi seorang ustazah yang digital. Ya kan? Iya. Sekarang kan apa-apa bisa digital. Bisa lewat misalkan Instagram post video pengajian itu kan di situ sekarang. Gitu. Maksudnya tetap religius tapi menggunakan teknologi yang saat ini berkembang. Gitu. Oke, Zahra mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman yang nonton video ini, podcast kita ini. Oke, buat teman-teman semua tetap semangat PTM-nya walaupun lagi puasa. Terus jangan lupa diperbaiki iman dan ketakwaannya, dan semoga podcast hari ini bermanfaat buat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrolnya. Ya sebenarnya sih pengen panjang ngobrol. Pengen 3 jam 6 jam. Iya, tapi yang nontonnya apaan sih, di skip nanti. Jangan skip ya, ini menurut saya bermanfaat sih, tapi nggak tahu buat kalian. Ya, oke, mungkin sampai di sini kita ngobrol ngebet podcast bersama Siti Zahra, seorang ketua OSIS angkatan 35 atau tahun pelajarannya 2022. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Saya dan Siti Zahra ini semua opini kita masing-masing. Jadi jangan dijadikan sebuah acuan yang lain-lain. Mungkin sampai di sini saya mohon pamit. Sampai ketemu lagi di Ngebet Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.